Bismillahirrahmanirrahim. Halo, satu dua tiga, testing percobaan. Halo, satu dua tiga, dicoba. Halo, satu dua tiga, testing. Halo, satu dua. Ini nyetel speaker dia nyaman aja. Penekeng motor oleh aksi kata lana-lana. Ahli nyetel speaker kena. Ampoga di tukang speakernya makin nyaman aja. Tak kecok. Nyaman, korang nyaman dimbu dia dah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bi ulumihi fi darain Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bawa itu. Al-Mabahus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu ada penjelasan yang belum selesai karena hujan. Sampai loekedik. Sehingga keterangan yang sangat penting ini terpotong. Padahal ini keterangan yang sangat penting untuk menjadi pemikiran bagi kita semua. Karena proses berpikir itulah yang akan menentukan bagaimana kamu bertindak. Sehingga ketika proses berpikirmu salah, maka tindakanmu juga akan salah. Bahkan orang yang kafir pun menjadi kafir karena proses berpikir mereka itu sudah mengarah kepada kekafiran sejak awal. Siapa orangnya yang ingin jatuh dalam neraka? Pasti tidak. Kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang beragama lain seperti Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, mereka itu sebenarnya meyakini bahwa agama mereka itu yang benar. Seperti kita meyakini bahwa agama kita adalah benar. Akan tetapi justru dalam proses berpikir untuk menemukan kebenaran itulah yang kemudian berbeda. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Semua orang itu dilahirkan dalam kebenaran agama Islam, fitrahnya agama Islam. Walakinna abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Tetapi bapak ibunya lah yang kemudian menjadikan mereka Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sama seperti itulah di dalam agama Islam. Orang memilih ikut aliran Wahabi, memilih ikut aliran Syiah, memilih ikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu juga meyakini bahwa yang diikuti itu paling benar. Kan nggak mungkin orang itu ikut kepada apa yang diyakini salah. Masa dia goblok kan seperti itu? Masalahnya itu kemudian kebenarannya itu harus didasarkan kepada manhajul fikri yang benar, begitu. Cara berpikir yang benar. Misalnya di sini ada muhimmatun. Ini dulu sering diterangkan secara langsung oleh almarhum abah saya ini. Karena ini dibuat, ini murni ini. Lafadznya ini disusun almarhum abah saya ini. Tidak ngambil dari kitab lain yang muhimmatun ini. Sahsun talabul ilmah. Ada orang mencari ilmu. Sahsun talabul ilmah. Wa aktsara minal mutala'atil kitab. Lalu banyak membaca kitab yang dikarang oleh ulama-ulama minan tafsir, dari tafsir wal hadis wal fikhi. Wa kana dha fahmin, dia cerdas, punya kemampuan memahami, wa dukain, dan cerdas. Fatahkumu fi ra'yihi,
lalu datang di pikirannya anna jumlah hadil ummah, bahwasanya kebanyakan umat-umat ini adalah dhallu wa adallu, adalah tersesat dan menyesatkan. Ini yang disinggung oleh almarhum abah saya di sini, ini adalah pendirinya orang Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab itu kan seperti itu. Dia belajar, dia ngaji dari ulama-ulama. Setelah itu muncul dalam pikirannya bahwa sebagian besar umat di saat sekarang ini adalah sesat dan menyesatkan. Gitu. An asluddin, tersesat dari pokoknya agama, dari sumber agama yang asli, wa tariqi sayyidil mursalin, dan jalannya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafadha jami'al mu'allafat, lalu dia membuang semua karangan-karangan ulama itu, dibuang, tidak dipercaya, dianggap karangan manusia biasa, dianggap itu hanya karya atau tulisan biasa, itu bukan hasil pemikiran yang benar, begitu, dianggap salah semua itu. Walam yaltazam madhaban, tidak memilih madhab manapun, bal adala ila ijtihad, tapi dia langsung pindah kepada ijtihad, wadda al istinbat minal kitab was sunnah, lalu dia mengaku ngambil langsung dari Alkitab dan as-sunnah, bizakmihi, dengan pemahamannya sendiri. Walaysa fi syurutil ijtihad, padahal dia tidak memiliki syarat-syarat ijtihad. Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak punya syarat ijtihad, tidak menguasai semua Al-Quran, tidak menguasai semua hadis. Dia hanya belajar, lalu timbul dalam pikirannya bahwa semua ulama-ulama yang dia pelajari kitabnya itu sesat. Dia buang semua karangan ulama itu, dan kemudian dia menakwil kepada Al-Quran dan hadis secara langsung, padahal dirinya tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berijtihad karena dia tidak memenuhi syarat. Inda ahli ilmi, menurut ahli ilmu dia tidak memenuhi syarat. Wa ma'adhalika yulzimul umat, sementara itu dia juga mewajibkan kepada umat al-ahda, untuk mengambil biqaulihi, dengan pendapat dia, wa yujibu mutabi'atahu, dan mewajibkan ikut dia. Kalau tidak ikut dia, halal darahnya, kafir berarti. Kalau tidak ikut orang Wahabi, tidak ikut Muhammad bin Abdul Wahhab, itu dianggap sesat, dianggap kafir, halal darahnya. Pada syahsul madhkur, ini orang yang disebutkan al-mubda' al-ijtihad, yang mengaku al-mubda'il ijtihad, yang mengaku ijtihad, yajibu alaihi rujuk, dia harus rujuk, dia harus mencabut kembali semua ucapannya itu ilal haqqi, kepada kebenaran. Warafatud da'wi, dan membuang kepada pengakuan al-batilah, yang salah itu. Wa idza tarahal mu'allafati ahli syar'i, kalau dia membuang semua karangannya ulama ahli syara, falaita sya'ri, maka dari mana? Bimada yatamassuku, dengan apa dia akan berpedoman? Fa innahu lam yudrikin nabi, dia tidak pernah ketemu nabi. Kalau dia membuang semua karangannya para ulama terdahulu, dia tidak ikut pada karangannya para ulama terdahulu, maka dari mana dia bisa dapat ilmu itu? Wong dia gak ketemu nabi. Dia itu bisa punya ilmu sekarang itu karena dia belajar dari kitabnya siapa? Ulama dulu. Kok setelah dia ngerti sedikit-sedikit lalu merasa dirinya benar, dibuang semua pendapat ulama itu. Begitu. Dan dia tidak pernah ketemu dengan sahabat satupun. Fa in kana indahu syai'un, kalau dia punya sesuatu minal ilmi, dari ilmu, fa huwa min mu'allafati ahli syar'i, itu semua karena dia dapatkan dari karangan para ulama itu. Wa isukanat minad dhalalah, kalau semua karangan ulama dianggap tersesat, famin aina waqa'al huda, dari mana dia dapat hidayah? Oh, dia tahu agama itu dari karangannya ulama itu. Kalau ulama itu dianggap sesat, kenapa dia bisa benar? Kan begitu. Ya tidak mungkin benar lah kalau dia menyesatkan ulama yang dulu dia baca kitabnya. Nggak bisa. Makanya orang Wahabi itu, mereka sekarang menganggap ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, ini syirik. Itu goblok itu memang.
Kalau dia menganggap semua bid'ah, semua itu syirik, dari mana dia ngaji itu? Langsung dari Al-Quran dan hadis. Dia gak pernah ketemu Nabi, gak pernah ketemu sahabat, gak pernah langsung dapat Al-Quran. Dia memaknai Al-Quran itu dia belajar kepada ulama juga. Dari mana? Pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab baru tahun 1840-an yang ada. Nabi Muhammad tahun 600 gitu. Jadi pendiri Wahabi sendiri itu dapat ilmu dari siapa? Masa langsung dari Nabi? Kalau memang tidak langsung dari Nabi, dia kan pasti dari ulama sebelumnya. Kalau ulama sebelumnya kemudian dianggap salah, apakah ilmunya tidak juga salah? Iya apa enggak? Iya. Ilmunya juga salah kalau dia nyalakan ulama sebelumnya. Dia ngaku ngambil dari Al-Quran dan hadis. Dia dapat Al-Quran dan hadis dari siapa? Kalau ulama-ulama yang mengantarkan Al-Quran dan hadis kepadanya dianggap salah, ya dia salah juga pemahamannya. Pemahaman yang dia miliki itu salah kalau gitu. Berarti pengakuannya bahwa dia benar itu juga salah. Malah lebih parah salahnya. Gitu. Nah, itu disuruh berpikir gitu itu. Jadi wahai sukan minad dalalah famin aina waqa'a hadzal huda alal huda falyubayyinhu lana. Terangkan kepada kita. Dari mana dia bisa benar kalau guru-gurunya yang sebelumnya disalahkan semua. Nah, gitu. Makanya sanad itu penting. Agar orang tidak mengucapkan seenaknya, menemukan di Al-Quran dan hadis langsung ditafsirkan seenaknya, dihukumkan seenaknya juga. Akhirnya ya kayak Ustadz Wahabi yang lucu-lucu itu kalau kasih fatwa gitu. Lucu. Kalau kasih fatwa itu lucu. Kadang satu ustadz dengan ustadz yang lain itu beda. Kenapa? Ya karena mereka membaca ayat yang beda, terus langsung menghukumi dengan satu ayat itu, tidak mencari keseluruhan ayat, tidak mencari keseluruhan hadis. Mereka hanya menggunakan satu dalil, lalu mengklaim itu yang paling benar. Itu yang membuat orang Wahabi itu sesat. Sesatnya di dalam memberikan pendapat. Gitu. Akhirnya agama itu nggak jelas, untuk orang Wahabi itu nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nuduh orang lain salah, nuduh orang lain bid'ah, nuduh orang lain syirik, dirinya sendiri ilmunya tidak nyampe. Ya namanya anak TK kadang anggap anak SMA itu gila. Kenapa? Anak SMA itu kadang medhe kata SMA kemenam pajang anak TK. Ya kan enggak? Kadang pakai jas laboratorium, membuat ini tabung reaksi apa. Katanya anak TK, "Jak laku apa aja gengji ya boleh selen." Dia tidak ngerti. Ya sama orang Wahabi itu begitu. Orang ziarah kubur disangka nyembah kubur, akhirnya memberikan julukan kuburiyun. Karena dia gak ngerti maksudnya seorang ziarah kubur itu nomor 1 mengingat kematian, nomor 2 tawassul gitu dengan orang-orang yang soleh. Loh ini gak ada dalilnya. Kata siapa? Ada dalilnya, cuman kamu gak tahu bahwa ada dalilnya karena kamu goblok. Begitu. Ini bukan gobloknya Gus Miftah ini. Ya penjawab. Ya iya. Ya itu masalahnya. Karena mereka goblok. Akhirnya diikutin orang yang ikut goblok juga. Cuma jenggot saja lancong, jonggu cung lancongan. Karena katanya ini ada di hadis orang itu harus memperpanjang jenggot. Mana hadisnya? Coba, saya ingin tahu Rasulullah memerintahkan memperpanjang jenggot itu mana? Gak ada, itu penafsiran mereka. Yang ada disuruh pelihara, bukan diperpanjang. Kalau kemudian disuruh pelihara lalu diperpanjang, stadion bola tuh suruh pelihara apa peloncong rebona bisa ikut main bal? Ya bisa, malah rosak stadion. Disuruh pelihara itu dirapikan.
Tujuannya agar tidak sama dengan Yahudi, karena di zaman Nabi Yahudi memperpanjang songot. Orang Islam niru-niru dengan Nabi, dimarahi. Cak nero Yahudi, pelihara jenggot, cukur kumisnya biar beda di pasar. Jadi kalau beli gak usah nanya kamu Islam atau Yahudi, gak usah, langsung celing. Oh Islam, kenapa? Jenggotnya panjang. Oh ini Yahudi, songgotnya lancang. Nah itu tujuan Nabi itu. Kalau nggak ngerti itu, ya ngaji gitu. Ngaji cuma ngaji dukale jadi ustad dong. Ngaji dukale jadi ustad gitu. Saya tidak biasa menghina orang tuh. Dan saya nggak nyebut nama, nggak nyebut ustadz ini, ustadz enggak. Saya cuma ngomong ya ustadz Salafi Wahabi yang menurut saya goblok. Ustadz kok goblok? Iya goblok. Wah itu apa lulusan Madinah itu, lulusan manapun kalau goblok ya tetap goblok. Jangan melihat itu lulusan dari mana. Gitu. Ini urusan agama, bro. Gitu, urusan agama. Gitu. Jangan kemudian yang ini ngaji dari Madinah pasti lebih pintar. Kata siapa? Karena yang ngaji dari Madinah tang-tang ngingko ayo. Mungkin urusan kitab. Enggak, betul itu. Apalagi hukum yang ada di Indonesia. Bukan sombong. Kenapa? Karena ilmu itu tidak dibatasi oleh tempat. Nabi pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Coba cari ilmu walaupun ke Cina. Kenapa kok enggak utlubul ilma walau bil Madinah? Coba. Hah? Kenapa Nabi enggak nyebut Madinah? Apakah Madinah kurang mulia? Bukan. Madinah pasti mulia. Itu Madinatul Rasul. Tapi di zaman itu teknologinya orang Cina lebih tinggi. Sutra, jalur sutra itu Cina yang buat. Garam, di waktu itu garam sulit dibuat dan itu mahal, jadi komoditas. Gitu, makanya kedokteran pertama tuh Ibnu Sina dari Cina gitu. Ini ilmu dari Cina. Di zaman Nabi pedagang datang dari Cina gitu. Akhirnya Nabi bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Gitu. Wah ini hadis do'eb. Tidak penting do'eb kalau masalah fadailul a'mal. Asal itu ada rawi, walaupun dianggap do'eb bisa dipakai. Yang penting bukan maudhu'. Masalahnya orang Wahabi itu sukanya memaudhu'kan hadis, menuduh palsu hadis yang tidak mereka sukai. Terus ngetuk. Ini walaupun diriwayatkan Imam Bukhari, ini maudhu' loh. Siapa sama maudhu' lagi? Gitu, Albani itu ma'alim Imam Bukhari. Ya bener tanding Albani itu nak lagi buru rembi juga. Ya iya. Albani itu adalah muhaddisnya orang Wahabi. Nah iya bener Albani ji. Apa? Hanya Albani mungkin di bapang malah jadi orang ahli hadis. Lo tahu cak nyaman dari Wahabi. Tahu bela kar bapang Wahabi. Tapi lah tobat, nah kalau tobat kalau kira mau duduk, ya lo apa jo, tengkeng lenyama, gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu contoh. Makanya kita nggak boleh kemudian menuduh orang lain sesat, orang lain salah, nggak bisa. Karena ilmu itu bersanad. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat memperhatikan sanad karena takut apa yang diamalkan itu salah. Yang kita amalkan itu sudah dijamin oleh para ulama bahwasanya itu betul-betul boleh dan ada dalilnya. Walaupun tidak semua orang tahu dalilnya. Kalau orang Wahabi ingin tanya dalilnya, tanya ke saya. Saya tanya ke engkau. Dalil apa? Nah ya. Wah ini orang tahlilan. Loh, itu tahlilan. Baca tahlil itu. Enggak main dangdutan itu. Kalau dangdutan ada acaranya itu manten biasanya orkes Melayu dangdut.
Ini tahlilan, masih ditanya itu tahlilan ini mana dalilnya? Orang sudah wiritannya la ilaha illallah, kita tanya kita dalilnya. Pola goblok aja. Pola kalau goblok kita mah. Ya penjak. Maulid Nabi. Loh, kita ini memperingati Maulid Nabi Muhammad, bukan maulidnya Fir'aun. Masih ditanya, kenapa merayakan Maulid? Untuk mengingat Nabi, mentauladani Nabi. Gitu, kita tanya akin. Pasan memperingati Maulid bin Bas. Tengko dengan Wahabi tak memperingati Maulid. Raya akin. Coba. Alasannya karena bin Bas pantas diperingati kelahirannya. Itu Kanjeng Nabi lo pantas, bin Bas sepantas. Allah, tapak kegoblok ukur. Padahal Wahabi yang di Saudi itu sekarang sudah tidak begitu Wahabi pemahamannya. Coba tarawih di Makkah itu berapa? 20. Ya, 20. Di Madinah 40 lebih. Laos setiap. Tapi yang jelas kalau di Makkah 20 tarawih itu. Bukan 8. Coba Wahabi Indonesia 8. Cingkrang. Mana ada orang Mekah cingkrang? Ntar ke Mekah, mereka pakai jubah, pakai top. Ya, apa nah, kelambi potena, jubah nah, neng babana mata kaki kapi. Coba neng Indonesia. Wah ini isbal ini isbal. Melawa cak isbal dah Wahabi senang Mekah, dah Muhammad bin Salman jauh. Gitu. Ya itu anehnya Wahabi Indonesia itu. Karena mereka memang dibuat untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Tapi gagal total, gagal total. Kenapa? Sampai sekarang entah sudah berapa puluh tahun pengikutnya masih sedikit. Nggak bisa. Gitu, nggak bisa banyak. Padahal itu sudah didukung oleh pendanaan yang luar biasa dari Foundation Saudi, Foundation Qatar, Foundation banyak itu miliaran itu. Ada orang ikut Wahabi itu telah ditanya dengan temannya yang satu pesantren, kamu kok ikut Wahabi? Karena gajinya besar. Gitu, gajinya besar, walaupun tidak kerja. Saya dibayar untuk menyalahkan orang, membid'ahkan orang itu. 1 bulan saya dibayar 20 juta. Coba tak lebih dia ajar. Kayak apa jenggu, apa dari jeleng, ngamuk. Ya, fajar 20 juta. Siapa selonda lakukan dia? Tapi waspadalah, mereka itu tanduk setan. Karena Rasul pernah memperingatkan itu dulu bahwasanya karena ada nanti kaum yang engkau akan heran kepada sholatnya, heran pada baca Qur'annya karena bagus, tetapi imannya itu seperti panah yang menembus sasaran. Lo cekak, imannya tembus ring lebet. Lo cekak sekali imannya. Itu disuruh perangi oleh Nabi. Pah tepaungku hadisnya. Kanjeng Nabi tomane surah doa. Allahumma barik fi yamanina, Allahumma barik fi syamina. Setelah disuruh mendoakan najat lo ndak Kanjeng Nabi. Wa najdina ya Rasulullah. Pakun Kanjeng Nabi lo orang doakin najat. Tadi sahabat atanya wa najdina ya Rasulullah. Langsung Kanjeng Nabi jawab, ma ana binajat ya. Kahuna tolakor syaitan. Saya nggak ada urusan dengan najat karena dari sana akan muncul tanduk setan. Ternyata sekocak Wahabi setia jua memang muncul dari Najd. Najd itu ada di timurnya Hijaz. Hijaz, Najd. Ini di timur. Kanjeng Nabi pernah meramalkan akan datang tanduk setan dari timur. Jadi pak cocok Najd. Walaupun dengan orang Wahabi sendiri dibantah. Ini bukan Najd yang di timur Hijaz. Ini Najd ada di Irak ya kok. Dimana benar Najd boleh. Lah kalau ya karena muncul Muhammad bin Abdul Wahab, muncul Ibnu Saud, itu lalu berontak kepada Turki Utsmani, lalu menjajah pada Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah dan Yathrib. Hijaz dan Yathrib itu dikuasai, lalu membentuk negara baru namanya Saudi Arabia. Nah, itu negara baru awalnya
Hijaz, Yasrib itu dikuasai oleh orang Islam. Khalifah Turki Utsmani. Kalau dalam sejarah Ottoman. Kalau di sejarah kamu ada Ottoman, itu Utsmani maksudnya. Itu diberontai, perang pada Islam itu. Dalam sejarahnya itu yang jadi korbannya orang Wahabi itu 800.000 orang itu yang dibunuh semua sama Wahabi itu. Dengan pelajaran itu, kalau tidak ikut ajaran ini halal darahnya, akhirnya patang pateh. Nah itu yang dengan Nabi dikutuk itu, dengan Nabi dianggap tanduk setan itu. Sekarang terbukti itu. Orang Wahabi sendiri, Muhammad bin Salman sendiri yang ada di sana itu, wah sekarang ngagok konser ya, nanggok ria, jadi tanduk setan nongko. Itu Allah benderong kurang malah Kanjeng Nabi. Nah itu yang menyedihkan kepada kita seperti itu. Orang Islam diadu domba habis-habisan, perang di Suriah, perang di Palestina sama Israel, Suriah kayak sekarang Suriah perang. Basharul Asad tuh Syiah diberontai, sekarang udah jatuh rezimnya, lalu dikuasai oleh HTS. HTS itu apa namanya? Harokatul Sam gitu ada. Ternyata diserang Israel sekarang. Akhirnya banyak negara daerah Suriah itu dikuasai Israel. HTS-nya diam setelah dijajah Israel itu. Nggak berani melabuhkan, nggak berani. Oh HTS itu memang disenjatai Amerika. Coba untuk berontak gitu. Allah, ya ada apa-apa itu. Yang penting lo sampai ke Indonesia kan. Kalau di Indonesia punya masalah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiamat ya lo apa-apa lah. Ya kalau baktona para kiamat. Inilah kalau baktona kita mah. Tak neser hedes gilo abin aja. Ya penjak. Iya nah, syaratnya mata kada tanamikan sedang. Tanamnya pun kena gedang bolen kilo to mana bin lo to mana di anak akhirnya pada bikin gedang lo to mana buah. Tetapi orang matur emang pada orang mati kilo abine biasanya tanamnya pun kena gedang malah sempat abu gedang leke benda orang ada ya. Orang matur aja tete kadija. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kan bener aja. Yang betul aja tete emang ndak ada. Ndak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu sebagai cara berpikir itu. Cara berpikir. Jadi sudah jelas orang-orang Wahabi itu pengakuannya batil karena mereka membuang madhab, membuang ulama salaf, semuanya dianggap salah, semuanya dianggap sesat, dirinya saja yang benar. Kalau seperti itu, ilmunya pendirinya Wahabi itu dari mana? Ilmunya Bin Bas, ilmunya Utsaimin lah, ilmunya Albani itu dari mana semua itu kalau bukan dari ulama salafnya? Akhirnya malah ulama salafnya dibuang, suruh ikut Albani, Bin Bas, ulama lagi buru terbinya. Nah ya, ulama lagi buru terbi. Loh, mereka menghina ulama-ulama kita, engkau menghina lagi ya apa? Nah ya, karena yang jelas Rasulullah memang meramalkan tentang lahirnya tanduk setan. Jadi saya tidak merasa berdosa mencoba Bin Bas, Utsaimin siapa aja. Kenapa? Karena di hadis itu kita disuruh memerangi orang Wahabi itu, memerangi, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Torat ke radikal lah, radikal bener aja. Kemarin memberi Wahabi karena kita orang Ahlussunnah wal Jamaah terutama yang ikut Imam Asy'ari Maturidi itu dianggap lebih kafir dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Coba Abu Jahal dan Abu Lahab itu dianggap lebih bertauhid daripada kita. Lo dan badan, ya kan? Iya, kenapa bangun cahaya tangga ada merengos colong? Bismillahirrahmanirrahim. Rawat, kalau seorang Wahabi rawat, ya sama seorang kudu. Mendebat orang penta bisa berargumen. Mendebat orang kudu itu pokoknya. Ya, ya. Pokoknya ini, pokoknya lah ada apa? Padahal abang salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna kutubal a'immatil arba'a ridwanullahu muqallidhim jalla ma'khuduha. Padahal kitab-kitab ulama yang 4 itu dan orang-orang yang taklid kepada ulama yang 4 itu jelas pengambilannya minal kitabi was sunnah. Wa kaifa akhadahu wa ma takhalufu. Bagaimana mungkin orang Wahabi itu mengambil dalil dari Al-Qur'an dan hadis tapi berbeda dengan para a'imah yang 4. Begitu. Wa da'wahul ijtihad al-yaum fi ghayatil. Sedangkan pengakuan ijtihad mereka hari ini jauh sekali itu dari pengakuan ijtihad yang benar, karena itu jauh. Kaifa? Kenapa? Waqad qala Syaihani sabaqahum al-Fahrur Razi an-nasu al-yauma kal mujmi'ina. Manusia sekarang ini sepertinya sudah bermufakat bahwasanya tidak mungkin ada ijtihad mujtahid lain. Nomor 1, terlalu jauh dari Nabi. Nomor 2, kemurnian ilmu itu sudah banyak yang dipengaruhi oleh situasi kondisi, sehingga tidak sama seperti dulu. Makanya mujtahid itu sekarang nggak mungkin ada yang mutlak, yang langsung dari Al-Quran dan hadis itu nggak mungkin ada. Terlalu jauh dari Nabi soalnya. Begitu. Wa naqala Ibnu Hajar an ba'dil usulin annahu lam yujad ba'da asri Syafi'i. Itu tidak ditemukan lagi setelah zamannya Syafi'i mujtahid mustaqil, mujtahid yang sendiri, maksudnya mujtahid mutlak. Hadal Imam As-Suyuti, ini Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain itu, maksiati tlaihi, padahal beliau itu sudah luas mutlaknya. Wabai fil ulum, pendalamannya dalam ilmu itu sangat-sangat luas. Wa tafannunihi, banyak menguasai fan. Apa fan itu? Sebagian-bagian lah. Banyak menguasai ilmu-ilmu yang macam-macam. Tafsirnya ada, ilmu hikmahnya ada, ilmu nahunya ada, ilmu itu Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menguasai banyak fan ilmu. Gitu. Di malam yasbaq ilahi, sampai tidak bisa ishalab di orang lain. Idda'il ijtihad nasabi. Itu masih mengaku mujtahid nasabi, masih mengaku mujtahid yang ikut kepada imamnya, ialah Imam Syafi'i. Lal istiqlali, bukan mujtahid mustaqil. Walam yusallim lahu waqad nafat, dan tidak mau itu disebut mujtahid mustaqil, padahal karangannya itu lebih dari 500 kitab. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu punya kitab lebih dari 500. Itu enggak mau disebut mujtahid. Kayak golongan Firanda itu di mujtahid. Kayak golongan siapa saya ajang gua kabeh. Ya, mau saya sejawas tak lah mate. Mate saya sejawas juga. Siapa juga? Bersalama. Pakai yang bersalama. Andi kitab apa? Karangan. Kemana kitab bahasa Arab? Jangan mau ada wakil ngaku terjemahan, paling aku mujtahid, langsung ngambil dari Quran, langsung ngambil dari hadis. Akhirnya rukun wudu 2 bahasanya. Nah, kan benar itu. Gimana mungkin Pak kemena koceng saja. Gak ada naskah yang menunjukkan bahwa kencingnya kucing itu najis itu, karena ada laler dia. Kemenaun taki pendekan Imam Maliki kocak mau halal dagingnya kemena socen kalau najis lah sepora mengkoceng daging haram kocak itu lucu gitu. Saya siap mempertanggungjawabkan pendapat saya ini gitu, karena memang diajak debat gak pernah mau. Di Bangkalan sendiri itu kan pernah ini, terus dengan NU saya diajak dikontak sama sekretaris NU. Ini akan ada pertemuan dengan orang-orang Wahabi itu tentang ini. Siap pakai petong Senin siap jadi ngurusan apa debatnya. Mbak, ketompo yang kamu kayak Wahabi lah, mau amosok dari pesantren lain itu mereka kan hasanahnya sama, keluasan ilmunya sama mungkin. Tapi kalau Wahabi memang pembahasannya segitu gitu loh.
loger keluar dari dia. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Apalah engko jeng kok maca tafsir bi hadis baca itu. Kullu muhdatsatin bid'ah aja. Oh, ini muhdatsat ini tahlilan ini tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Iya, saatnya tahlilan tidak pernah dikerjakan. Tapi kalau baca tahlil, Kanjeng Nabi malah nyoro. Iya penjak. Iya. Gitu. Ini Nabi tidak pernah merayakan maulid jam sahapa. Masa hanya merayakan sesuatu harus dicontohkan Nabi? Ya enggak lah. Nabi itu lahir menyebarkan syariat, bukan menyebarkan adat istiadat. Maulid Nabi itu adat istiadat. Padewi mantan toju wade itu adat istiadat itu. Ya, mumpaji haram. Mantan ebri seprit haram. Kenapa? Gak pernah Nabi itu di zamannya kemudian waktu manten nyuguhin seprit Coca-Cola, gak pernah. Bid'ah itu. Ada ya beneran. Terus di zaman Nabi apa? Sawik. Sawik itu tajin ebri daging. Tidak setia bubur ayam. Tuh di zaman Nabi seperti itu. Masa sampai sawiknya harus ikut di zaman Nabi? Enggak kan? Seperti aurat. Islam tidak punya konsep baju Islami itu enggak ada. Yang ada baju nutup aurat. Ada baju khusus orang Islam? Enggak. Kalau agama Kristen ada zunar namanya. Tali yang khusus ini sama salibnya itu. Orang Islam mana? Lafaz Allah pun enggak dikalungkan. Ya kan? Orang Islam Minangkabau, bajunya Minangkabau. Orang Islam Madura, apesa. Tuh, Islam. Gitu. Makanya budayanya begitu. Oh, di Arab umpamanya budayanya merayakan kelahiran dengan puasa. Di Indonesia merayakan kelahiran Nabi itu dengan bersedekah, dengan baca sholawat. Itu aja dipermasalahkan. Gitu. Pakai fotokopi seperti di zaman Nabi, itu berarti Islam akan sempit. Islam itu akan menjadi kolot dan ketinggalan zaman. Gitu. Adzan, gak usah pakai speaker. Kenapa? Di zaman Nabi nggak pakai speaker. Bid'ah. Loh, adzan ini bukan masalah mobil. Kalau mobil kan jalan-jalan. Ini adzan manggil orang sholat. Tapi buktinya Masjid Wahabi pakai speaker. Nah kan? Yang parah apa? Yang parah tauhid. Mereka membuat tauhid sendiri. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau kita kan tauhid akidah yang 50. Kalau Wahabi itu ada tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dengan tauhid itu Wahabi menuduh kita yang orang Asy'ari Maturidi ini lebih kafir dari Abu Jahal. Abu Jahal lebih bertauhid karena Abu Jahal mengakui keberadaan Allah. Mereka beruluhiyah. Gitu katanya orang Wahabi. Itu buat-buat itu tauhidnya baik tibi. Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, gak pernah. Tauhidnya Nabi itu tauhid yang asli murni seperti yang kita amalkan. Seperti aqwaid yang 10, aqwaid yang 50 itu kita enggak kemudian mewajibkan harus semua orang tahu, enggak. Yang penting kita bisa membedakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Bukan seperti tauhid rububiyah, uluhiyah, apalagi asma wa sifat. Yang kalau Allah Ta'ala di Al-Quran menyebutkan tangan, berarti Allah punya tangan. Kalau menyebutkan kaki, Allah punya kaki. Kalau menyebutkan duduk, berarti Allah duduk. Itu orang Wahabi itu. Akhirnya kemudian Wahabi itu cenderung kepada mujassimah. Apa? Menjisimkan Tuhan, menganggap Tuhan punya anggota badan. Akhirnya mirip dengan Kristen. Gitu, mirip dengan Kristen. Kristen itu Tuhannya digantung.
Tuhannya digantung gitu. Parah perayaannya itu ya. Ya perayaannya itu Natal itu kelahiran Yesus Kristus. Tapi kok perayaan Natal itu kok salib? Maksudnya menyalib. Masa dilahirkan di hari itu juga digantung di hari itu? Saya jadi bingung gitu. Tapi saya enggak, maksudnya yang benar tuh yang mana? Natal itu kalau dalam arti bahasa itu lahir. Makanya di perguruan tinggi ada Dies Natalis, perayaan kelahiran itu maksudnya. Yo, Natal itu kelahiran, makanya ada dokter itu prenatal, pemeriksaan sebelum lahir tuh. Jangan alergi ke istilah Natal gitu ya. Tapi kenapa diceritakan di ceritanya itu yang dirayakan itu kelahirannya atau disalibnya? Tidak tahu saya karena bukan orang Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak masalah lah. Kalau lihat di sejarah, Nabi Isa itu lahirnya bukan di bulan Desember, tapi di bulan Juli kalau tidak salah. Loh, kenapa kok dirayakan di bulan Desember? Karena ketika Paulus mau menyebarkan Kristen ke Roma, itu dengan Raja Konstantin awalnya ditolak, kecuali mengasimilasi pada agama mereka. Agama mereka menyembah dewa. Nah, dewanya itu, anaknya dewa itu dilahirkan di tanggal 25 Desember, dewa matahari itu. Akhirnya disesuaikan, dianggap dewanya itu adalah ya si Yesus ini gitu, yang dilahirkan. Ini sebenarnya nggak beda, agamanya sama, cuman beda nama begitu. Akhirnya Yobe kelahirannya itu saya dengar dari pidatonya pastor yang masuk Islam itu perempuan, Irene namanya ya. Itu ada dikit penjelasannya di situ. Oh gitu ya. Tapi ini agamanya orang. Saya tidak menjelek-jelekan, cuma tahu gitu. Keng malai tahu. Ya kau tuh tahu. Jadi mau kalau tahu agama lain tidak menghadapi saya, kan agama ini bener. Coba. Berarti ada agama Islamnya kan ngerok-ngerok bapak, ngerok-ngerok embok. Berarti iman hede lo kena kan. Iman ikut-ikutan. Mau fakih oleh taklid. Kalau fikih kamu boleh ikut. Tapi kalau tauhid tidak boleh taklid itu. Tidak sempurna iman seseorang yang bertaklid. Kamu itu nyembah Allah harus tahu alasannya, bukan karena ikut bapak, bukan karena ikut ibu. Gitu. Terus gimana caranya? Caranya itu kamu nggak usah alergi kepada pengetahuan tentang agama lain. Karena di situ justru tersembunyi kebenaran Islam. Gitu loh. Jangan-jangan nanti kalau belajar agama lain lalu ikut agama lain. Kalau begitu ya nasibmu kafir. Nah, kalau begitu ya nasibmu kafir berarti. Kasihan lah. Makanya kita itu ihdinas siratal mustaqim. Kok ajar dia agama lain. Loh, iya. Saya ini hobi baca, mulai dari dulu sampai sekarang. Baca itu, semua kitabnya orang kafir itu saya baca. Dari kitab Hindu, kitab Buddha, Taoisme, sampai Tai Chi, Qigong, Kungfu-nya itu saya baca semua. Konfusianisme, Konghucu-nya itu saya baca. Apalagi Injilnya itu, saya baca semua Injilnya itu. Saya dengarkan pidatonya, pasturnya ini. Iya loh. Karena apa? Karena saya siap untuk menerima kebenaran. Gitu. Oh, seandainya terbukti Islam salah, saya pasti ikut agama yang benar. Kan? Itu namanya mencari kebenaran. Nah iya. Tapi sejauh saya belajar semua agama itu, kok semakin tampak Islam yang benar gitu.
Sajen ya jari agama lain yo sajen ketela, cek Islamnya bener. Misalnya agama Hindu, agama Buddha. Agama Buddha itu menurut saya terlahir dari pemikiran, bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena yang dinamakan Buddha itu bukan satu orang, tapi orang-orang yang tercerahkan, yang terbuka. Dan itu dalam proses yang bermacam-macam. Ada tidur, tercerahkan, jadi Buddha. Ada makan, tercerahkan, jadi Buddha. Langsung saya ingat, oh berarti level Buddha itu di Islam cuma wali. Waliullah kan begitu. Dia tercerahkan oleh Allah, dibuka, difutuh, dibuka hijab. Akhirnya dia melihat kebenaran. Nah, kan? Gitu. Agama Hindu saya baca. Oh dewanya gini, dewa ini perang, Batara Durga, Batara Kala, Batara ini, oh Batara Indra perang. Ada dewa me atau karat kok. Nggak bisa ngurus makhluk, kamu pahat perang pada dewa. Dewa Siwa atau kar pegel ke Wisnu Sanano, Be Wisnu Gunung Yangka. Ya ada dewa me pasti bumi. Berarti dewa ini mirip dengan malaikat. Di alam Islam tuh mirip dengan malaikat itu. Penjaga langit, penjaga petir. Oh, takeng tugas malaikat. Dan mereka mempercayai satu dewa tertinggi, Sang Hyang Widiwasa. Dari baru saya kocak pangeran Arya. Tapi masalahnya orang-orang Hindu itu menyembah dewa yang berbeda. Tanya ke anak yang di Bali. Ada yang menyembah dewa ini, ada menyembah Hanoman, ada yang menyembah Batara Bayu, ada yang menyembah Batara Kala. Ya penjak. Kuilnya itu beda. Ya kan? Nah itu yang disembah beda. Bukan satu yang tertinggi. Ya, mau agama Nasrani memang agama langit lah, mirip dengan Islam. Cuma Tuhannya punya anak, tapi anak itu juga Tuhan. Tuhan itu dengan Tuhan anak dengan Tuhan Bapa itu satu. Tuhan Ibu juga satu, makanya dinamakan Trinitas. 3 entitas yang menjadi satu, tapi tidak mau disebut 3. Tetap itu sebenarnya satu, tapi itu ada 3. Jangan cara nah, terus masuk akal. Kok bisa? Ruwet banget. Gitu, perut banget. Itu agama Kristen seperti itu. Kalau Protestan beda lagi. Yesus, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Kalau Katolik, Yesus, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Maria, Bunda Maria. Kayaknya orang Katolik kalau pindah ke Protestan pindah agama, orang Protestan pindah ke Katolik pindah agama, walaupun sama-sama Kristen. Segala sebenarnya. Kitab Socena Pampa, namanya sama Injil, tapi ada 4 versi, masing-masing versi berbeda. Apakah mungkin benar semua? Ya? Mungkin benar semua apa enggak? Kalau salah semua ya. Berarti itu nggak sampai ke level hadis soheh, nggak sampai. Itu kitab sucinya itu yang jadi pedoman itu. Nggak sampai ke level hadis soheh. Masa kamu ikut agama seperti itu? Ya pasti tidak lah. Hanya satu Tuhan yang paling esa, Tuhan paling sakti. Lo ate acarok, lo ate perang pada dewana. Ya, memang satu yang menciptakan, yang menakdirkan, tidak bertempat, maha kuasa. Itu Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Oh yang lain, Dewa Wisnu ki acara bi Dewa Siwa. Jo nang lem film aja. Batara Indra ki acara bi Batara Karna, Batara Surya. Nangnya Arjuna bi Karna perang. Jo, tuh ceritanya seperti itu. Ayo, agama apa boleh? Lah paling sakti Islam pokok pangeran aja. Lo ate acara kun kaya kun. Wis, aja pangeran engko pantas dadi pangeran Allah taala. Lain lo pantas. Masa Tuhan kita temu turun anak. Padahal Nabi selain banyak benih anak. Mek pakotu Nabi Isa ibu turun pasane paten.
Pai sepora kabeh polane pate. Coba hedan di anak situ. Tos beden ntar ke situng desa untuk ngajak loro ajar heda. Panang heda pate endi orang nang desa dia. Kira-kira hedanya apa ora? Logis lah. Pai sepora kabeh itu jadi penebus dosa. Masuk akal enggak? Ngamuk bener ya bar kabeh sedih saja penjara. Anaknya mau lakar anaknya. Mungkin gue masuk akal ya. Salib justru senyalib. Sapa ora kabeh itu sana. Bener paling berjasa toh Kang. Nyalib. Tapi apa yang terjadi di cerita itu? Tukang salib laknat. Padahal yang menyebabkan Yesus disalib yaitu prajurit itu. Tapi prajurit itu diceritanya kan dilaknat itu. Wah, nggak masuk akal ya. Loh enggak, ini benar. Saya tidak menjelekkan agama Kristen, itu agama saudara kita juga. Tapi memang ada yang salah di situ. Dari pemahaman logis, dari pemahaman seharusnya kepatutan, adat, istiadat, adab gitu. Udah, paling konkret itu Islam memang. Memang dari awal turun kitabnya tidak ada yang berubah. Tetap itu. Turunnya ke Nabi yang gak pernah sekolah. Tapi ketika dikeluarkan menakjubkan orang-orang yang ahli syair, yang ahli bahasa, keton kabeh karena bagusnya lafaz-lafaz Al-Quran. Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah sekolah, lakon ngwan embe gitu. Lalu dijawab, itu mungkin yang menyampaikan setan. Kalau setan tidak akan memerintah kepada kebaikan. Isi Al-Quran apa? Kebaikan. Wah, ini Nabi Muhammad ini pasti pernah berguru. Kalau memang seperti itu, gurunya pasti lebih terkenal. Ya apa enggak? Pasti lebih jago gurunya muncul. Gitu. Makanya yang menyampaikan itu pasti Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Apalagi kadang kalau Nabi terima wahyu itu banyak sahabat melihat. Dan banyak sahabat yang merasakan kehadirannya malaikat itu. Gitu. Apa masih kurang bukti bulan yang terbelah yang ada di hadis itu, air yang bisa muncul dari tangan itu, ya kan? Iya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang itu Islam itu jangan ikut-ikutan. Islam itu harus tahu betul Islam itu benar gitu. Itu gunanya kamu belajar agama itu. Jadi masan hede tahu cak Islamnya bener, hede apa jang semangat. Nah iya, polan hede ya kendak kebenarannya, bukan ikut-ikutan. Kadang itu ikut-ikutan. Pemahaman Islam apa aja malas karena tidak ada dorongan untuk nyembah Allah. Karena kamu terpaksa beragama Islam itu yang harus dimasukkan ke pikiranmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kasihan itu saudara-saudara kita yang kadang murtad hanya karena mie goreng, beras gitu. Kan banyak itu miskin. Lalu dengan orang-orang gereja itu sentaren, beri nase, beri beras, lalu diajak damailah Tuhan Yesus, damailah. Itu banyak bisa ikut itu. Ya maklum orang bodoh gak belajar banyak agama gitu. Seandainya belajar banyak agama ya gak akan terpengaruh. Gitu. Enggak ungkul. Tahu mau itu cerdasan bingkok tapi rajinan bingkok macak. Nah ya cuma mongko sejelas menemukan bahwasanya agama itu memang yang paling benar itu Islam. Bukan karena saya beragama Islam, justru karena saya meyakini kebenaran Islam, saya beragama Islam. Kamu gimana kamu? Kamu Islammu ikut-ikutan atau yakin? Yakin. Cari informasi yang benar itu. Jangan cuma yakin tapi nggak pernah baca. Yakin dari mana? Baca itu agama lain, agama Buddha, agama Hindu, agama udah baca aja. Nanti bandingkan logisnya itu. Belum tuh cerita bahwasanya di agama Hindu naskah ini nama Muhammad disebutkan. Di agama Kristen naskah yang berasal dari naskah tahun sekian itu ada nama Nabi Muhammad tapi dibuang, diterjemahkan menjadi yang terpuji. Padahal itu aslinya Muhammad. Ketika dikembalikan kepada bahasa Ibrani Muhammadan. Ditulis itu ada di Injil itu.
Makanya dalam Al-Quran ada Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu Nabi Isa itu pernah menyampaikan bahwa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu sudah ada. Dan ternyata naskah itu betul-betul ada, walaupun sekarang dirubah dengan terjemahannya itu sehingga hilanglah nama Muhammad. Lafaz Allah itu asalnya bukan Allah. Menurut di Kristen nggak ada Allah itu. Loh, Allah itu punya orang Islam karena berasal dari bahasa Arab al-ilahu, yang kemudian karena kejepit alif itu dibuang. Al-ilahu itu karena macan bro, al-ilahu. Ya mau nak saya ajar tajwid lah, kau cepat fasih kita al-ilahu ya, nah gitu. Karena hamzah itu harus keluar ya, akhirnya dibuang Allah. Baca komo Allah, bukan Allah. Terus di kitab Kristen apa? Yang awal itu bukan God tapi Lord, Tuhan. Cari naskah yang 1989 atau naskah itu kan Lord says, Tuhan berkata, bukan Tuhan berkata, bukan. Tapi dengan mereka dirubah menjadi Tuhan berkata. Setelah Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Allah, akhirnya orang Kristen di Indonesia punya Allah. Itu terjemahan semua itu. Kalau seharusnya kembalikan ke Lord, Tuhan berkata. Tuhan itu ya Nabi Isa itu maksudnya. Ada lagi Pak ketik kristologi. Pelajaran setelah menyampaikan agama Kristen tentang dia mereka kocak. Emang kan banyak macet aja malah apa sih tahu nerang agenda maksudnya kok. Gitu. Ngerti? Ya. Itu yang kemarin belum dihatamkan. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang itu tamat. Yang itu muhimmatun kan. Ini al-mabhasul tsani ini ditaklid. Kalau yang asani ini asanina qala Ibnu Shalah li jama' la yujuzu taklid kan. Ini menerangkan ya asani aja. Tidak boleh taklid kecuali kepada salah satu imam yang 4. Itu hatal amal li nafsihi fadlan anil qada wal fatwa, apalagi untuk memutuskan masalah dirinya sendiri pun nggak boleh pakai kecuali salah satu imam yang 4. Kenapa? Alasannya itu karena imam yang 4 ini madhabnya tidak pernah hilang, kitabnya tidak pernah hilang. Kalau madhab yang lain, bahkan madhabnya Sayyidina Ali itu pernah hilang kitabnya sehingga tidak dipakai. Takut ada yang dirubah begitu. Imam yang 4 ini enggak, selalu ada. Gitu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak boleh yang lain. Nah, boleh kamu pindah kepada madhab yang lain tapi keseluruhan. Jangan ambil ringan-ringannya saja karena fasik. Tapi kalau pindah ke madhab yang lain keseluruhan seperti masalah wudhu, pindah semua masalah wudhu, wudhunya Maliki, batal wudhu Maliki, boleh. Tapi kalau wudhunya Syafi'i ngambil batal wudhu Maliki, tidak boleh. Itu ngambil ringan-ringannya saja. Jadi kamu tidak harus tetap di madhab Syafi'i. Boleh kamu pindah di madhab lain. Seperti di bab sholat kamu ikut Syafi'i, di bab puasa ikut Maliki. Enggak. Di bab atau bab nikah kamu ikut Hambali. Oke. Di bab aurat kamu ikut Hanafi. Boleh. Gitu. Jadi wajib cadar maksudnya. Itu kan pindah madhab. Saya nggak pernah menjelekkan orang pakai cadar karena dia itu ikut madhab Hambali yang agak keras. Hambali yang agak keras mewajibkan cadar. Kalau Syafi'i enggak. Gitu. Tapi umpamanya mau pakai cadar silakan. Tapi yang paling bagus pakai helm saja. Helm terupung lebih aman. Kalau cadar kena angin, buka. Ya, kalau pakai helm terupung, wah keren dong. Nggak kelihatan sama sekali. Yang depannya gelap itu loh helm terupung, tadi helm apanya mana Satria Baja Hitam. Ya,
Gak apa-apa, bagus. Makanya kalau ada anak cadaran kemudian mengharamkan orang yang gak pakai cadar, saya ngomong gini, kamu kok pakai cadar? Karena ini wajib gini. Oh kalau gitu jangan pakai cadar, pakai helm aja lebih aman. Loh ya, kalau pakai cadar kamu nanti lepas, kena angin, terus nggak nyaman gitu, wong kain itu. Kalau basah gimana? Kalau pakai helm kan lebih heboh nih kok. Kenapa pakai cadar kok nggak pakai helm saja? Kan lebih bagus. Kalau bisa jawab, boleh pakai cadar, tapi jangan mewajibkan. Gitu. Kenapa? Karena madhab kita tidak sama. Yang pakai Hambali boleh, pakai Hanafi oke, yang penting salah satu dari madhab yang 4. Jangan ambil yang enak-enaknya saja. Kalau ambil yang enak-enaknya saja, fasik. Hukumnya apa? Fasik gitu. Ya, gitu saja. Al-Fatihah.